Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang. Tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menuju Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka yang mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba. Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah, hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka yang mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, Kamu benar Abu Nawas. Mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi. Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak sibuk bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Melihat hal itu, istrinya yang penasaran pun bertanya, "Wahai suamiku, mau kemana?" "Aku mau pergi ke hutan," jawab Abu Nawas singkat. Sang istri pun mengerutkan kening. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" "Bukan mau cari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya mereka bermigrasi ke daerah kita? Di hutan pasti banyak sekali burung puyuh," jelas Abu Nawas. "Oh iya benar, aku juga kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri antusias. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu. Sesampainya di hutan, dia memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya siap, dia duduk di atas dahan pohon sambil menunggu buruannya. Dan benar saja, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung mengambilnya. Begitulah pekerjaannya sampai menjelang malam hari, hingga ia berhasil mengumpulkan banyak burung puyuh. Dengan hati yang penuh gembira, Abu Nawas pun pulang ke rumah. "Wahai istriku, aku membawa banyak sekali burung puyuh," serunya. Sang istri pun ikut senang. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama. Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat ya," pinta Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap?" "Oh sudah, masih aku taruh di wajan agar tetap hangat," jawab sang istri. Abu Nawas pun mengintip masakannya. Aroma nikmat langsung menyeruak. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" sarannya. Sang istri pun menurut. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas lalu pergi. Sementara itu sang istri pun mulai merasa cemburu. "Abu Nawas ini lebih mementingkan tamu-tamunya daripada aku. Padahal daging puyuh juga makanan kesukaanku," gumamnya kesal. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom lalu menyembunyikannya. Wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu dipersilakan duduk di meja makan. "Nah, silakan semuanya duduk di sini. Di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," seru Abu Nawas dengan percaya diri. Dia pun masuk ke belakang untuk mengambil wajan lalu meletakkannya di atas meja. Dengan penuh gaya, dia membuka tutup wajan. Namun alih-alih aroma daging yang tercium, burung-burung puyuh hidup langsung berterbangan ke segala arah. Para tamu pun berteriak kaget, sementara Abu Nawas melongo tidak percaya. "Ya Allah, sungguh aku telah memburu dan memasak burung-burung itu. Tapi dengan kuasamu, engkau telah menghidupkan kembali mereka," serunya dramatis. Abu Nawas lalu memandang ke dalam wajan dengan bingung. "Tapi yang membuatku paling heran, kemana perginya rotiku? Ini yang benar-benar bikin aku pusing." Para tamu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Abu Nawas yang polos. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas.
Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas. Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar.
ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa. Aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam. Mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, Tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya.
Tapi begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa, kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil kebingungan karena panci yang biasa ia gunakan untuk menanak nasi ternyata bocor. Karena itu ia memutuskan untuk meminjam panci dari tetangganya yang baik hati, si Hasan. Hasan sering membantu orang lain yang membutuhkan. Tanpa ragu, ia meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. "Hei kawan, bolehkah aku meminjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Oh ya boleh dong Abu Jahil. Memangnya kenapa dengan pancimu?" tanya Hasan. "Tadi pas aku mau menanak nasi, pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Hasan pun meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. Namun namanya juga Abu Jahil. Setelah meminjam barang, ia tidak segera mengembalikannya. Baru setelah seminggu berlalu, Abu Jahil mengembalikan panci tersebut kepada Hasan. Namun ia tidak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut, dan Hasan pun juga tidak mengetahuinya. 3 hari kemudian, saat Hasan hendak menggunakan panci, ia menemukan pisau di dalamnya. "Ini pasti punya Abu Jahil ini, sebaiknya aku kembalikan kepadanya," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Saat itu Abu Jahil sedang dibuat geram karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Meski ia sudah mencoba mengusir musang tersebut, musang itu malah berbalik menyerangnya. Abu Jahil pun terpaksa berlari menyelamatkan diri. Ketika sedang merenungi kejadian semalam, datanglah Hasan membawa sebilah pisau. "Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya? Kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil. "Ya, tempo hari waktu kamu mengembalikan panci, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan. Mendengar hal itu, muncullah niat licik pada diri Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk menuntut ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Nah, berarti gara-gara kamu nih, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil, membuat Hasan heran. Bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa Abu Jahil? Kenapa kamu menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam seekor musang memakan ayam-ayamku. Andai saja pisauku ini segera kamu kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku," kata Abu Jahil. Hasan pun semakin bingung mendengar cerita Abu Jahil yang aneh itu. Padahal Abu Jahil sendiri yang salah karena meninggalkan pisau di dalam panci. Hasan mencoba membela diri, tetapi Abu Jahil bersikeras bahwa Hasan harus bertanggung jawab. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," tegas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil akhirnya memilih menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayam yang mati dimakan musang.
Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hasan. Ia juga ingin meminjam panci milik Hasan. "Aku nggak bisa, Abu Nawas," kata Hasan menolak permintaan Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Kamu kenapa, Hasan? Kok sekarang jadi pelit begini? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat uang?" tanya Abu Nawas. "Bukan begitu, tapi aku nggak ingin kejadian kemarin terulang lagi, Abu Nawas," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi, Hasan?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. Setelah mendengar cerita Hasan, Abu Nawas berkata, "Oh, jadi karena itu. Emang benar-benar kurang ngajar banget si Abu Jahil. Nggak bisa dibiarin ini. Kamu harus membalas perlakuannya, Hasan." "Aku nggak berani, Abu Nawas. Nanti yang ada malah dia menghajarku," jawab Hasan. "Jangan khawatir, Hasan. Aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian menyusun rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, jika kamu ingin uangmu kembali, kamu harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun mengangguk tanda setuju. Besoknya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Beberapa warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan, sementara yang lain merasa penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. "Semua itu karena ulah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Dalam waktu sehari, nama Abu Jahil menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya kabar ini sampai juga ke telinga Abu Jahil. Tidak terima dengan fitnah yang beredar, ia mengadu kepada Tuan Hakim. Abu Jahil menuntut agar Abu Nawas dipenjara dan membayar ganti rugi karena telah mencemarkan nama baiknya. Abu Nawas pun dipanggil ke ruang sidang, dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Woi Abu Nawas, apa benar kamu menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" tanya Abu Jahil. "Baik, aku akan buktikan sekarang," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengundang Hasan untuk memasuki ruangan sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya, yang mulia. Hasan telah gila gara-gara Abu Jahil," jelas Abu Nawas. "Abu Nawas, bisa saja kan dia berpura-pura gila. Dan aku juga tidak merasa melakukan itu," protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. "Diam, ini bukan pasar. Ini adalah ruangan sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya," ujar Tuan Hakim dengan tegas. "Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat oleh Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila?" tanya Tuan Hakim. "Begini yang mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan. Tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi dan terpaksa hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Abu Jahil pun tertawa. "Yang mulia, ini jelas mengada-ngada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Lagi pula, jika nggak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Mana ada orang yang tidak makan nasi menjadi gila. Saya minta Abu Nawas segera dihukum yang mulia, dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku," tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Apa nggak ada cerita lain yang lebih masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Tunggu dulu yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruangan sidang menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas. "Sekarang aku mau tanya, apakah tidak ada alat lain selain pisau untuk membunuh musang?"
Katanya hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, seseorang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apakah itu masuk akal? Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Mendengar hal itu, Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. Loh, memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya? Tanya Tuan Hakim. Itu dia orangnya, Yang Mulia, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil pun menjadi gemetaran dan wajahnya menjadi pucat pasi. Apa benar begitu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil pun menjawab, Benar Yang Mulia. Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. Hei Abu Jahil, perbuatanmu itu sangat keterlaluan. Kamu telah menindas orang yang lemah. Sekarang kamu pilih, dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat, tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil pun memilih mengembalikan uang Hasan 2 kali lipat. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya. Bahkan jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Sejak saat itu Abu Jahil tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Hei Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kembali. Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota Baghdad ada seorang pria sombong yang suka menghujat Allah. Dengan lantang ia sering berteriak di tengah kerumunan. Jika Allah itu memang ada, buktikan kepadaku. Aku bahkan tidak takut padanya, karena aku bisa melakukan apa saja, termasuk minum racun tanpa terluka. Orang-orang yang mendengar ucapannya merasa geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar, suaranya kasar, dan tingkah lakunya menakutkan. Kabar tentang pria itu akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengannya. Jika kamu berhasil membukamnya, aku akan memberimu hadiah yang besar, perintah Baginda Raja dengan tegas. Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. Baik Paduka, serahkan urusan ini kepadaku. Dengan santai, Abu Nawas pun pergi ke alun-alun menemui pria sombong itu yang sedang dikerumuni banyak orang. Wahai Tuan yang besar dan penuh keberanian, sapa Abu Nawas dengan nada yang ramah. Aku dengar Anda ini merasa berani menantang Allah. Benarkah begitu? Oh ya, benar sekali, jawab pria itu dengan congkak. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu itu.
Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Baiklah tuan, kalau Anda memang sehebat itu, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam yang pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi si pria itu. Pria sombong itu tampak sedikit ragu. Ini benar-benar racun bukan? Tanyanya dengan nada yang curiga. Tentu saja tuan, jawab Abu Nawas dengan nada yang meyakinkan. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminum racun ini. Pria itu pun mendelik. Kalau begitu, kamu dulu yang minum, baru aku percaya, tantangnya. Abu Nawas pun mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan sedikit cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia pura-pura menikmatinya dan berkata, rasanya enak seperti madu. Orang-orang pun tercengang. Wah, Abu Nawas selamat, seru mereka dengan kagum. Tak ingin terlihat kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang pun terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. Tuhan, itu bukan racun. Itu hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri, Tuhan. Kamu tahu kenapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar ia pun berkata, Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai janjinya, ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sementara itu, pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala yang tertunduk. Ia menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman yang penuh dengan teka-teki, Baginda Raja yang terkenal gemar menguji kecerdasan Abu Nawas berkata, Hei Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Kalau kamu berhasil menjawabnya, kamu akan mendapatkan hadiah emas sepenuh keranjang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dia tahu pertanyaan Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tidak gentar. Siap Paduka, apakah pertanyaan itu Paduka? Tanyanya dengan tenang. Baginda Raja mendekatkan tubuhnya, menatap Abu Nawas, lalu berkata, apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis? Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban sembarangan tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia pun berkata, Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya Paduka. Baginda Raja pun tersenyum dengan licik. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku Abu Nawas. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Pada hari pertama, ia pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Di sana, ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Ia menambahkan beban kecil yang tersembunyi di bawah timbangan sehingga barang yang ia jual terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Abu Nawas mendekati seorang pembeli dan berkata, "Tahukah kamu bahwa barang yang kamu beli sebenarnya lebih ringan dari yang terlihat?" Pembeli itu terkejut, tetapi pedagang itu langsung membantah dengan suara lantang, "Jangan dengarkan dia, aku ini pedagang yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum sambil bergumam dalam hati, "Orang ini menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain. Apakah ini yang lebih jahat daripada setan?" Namun ia merasa ini belum cukup untuk menjadi jawaban yang pasti. Ia terus berjalan hingga ia melihat seorang pejabat kerajaan sedang memeras seorang petani miskin. Pejabat itu memaksa sang petani untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya dengan ancaman akan menyita tanahnya jika tidak segera membayar. Abu Nawas pun merasa geram melihatnya. "Ini lebih jahat lagi," pikirnya. Tapi ia tetap merasa ada hal yang lebih besar daripada ini. Pada hari kedua, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal bijaksana di masjid. Ia menceritakan pertanyaan baginda raja dan bertanya, "Nah, kalau menurut Tuan, apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Sang alim itu pun tersenyum dan berkata, "Setan atau iblis itu musuh yang nyata, tapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia di sisi lain bisa menjadi lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa kendali. Bahkan hawa nafsu manusia bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang bahkan setan pun tak terpikirkan." Mendengar ini, Abu Nawas merasa pencerahannya semakin lengkap. Ia merenungkan kata-kata itu sepanjang malam dan merangkai jawaban yang akan ia berikan kepada baginda raja. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Baginda raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya. "Jadi Abu Nawas," kata baginda raja dengan senyum penuh harap, "apa jawabanmu? Apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda raja mengernyit, penasaran dengan jawaban itu. "Manusia? Jelaskan maksudmu." Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Setan hanya menggoda paduka. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Tetapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika manusia dengan sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau bahkan merusak tatanan dunia demi kepentingan pribadi, mereka melampaui setan dalam hal kejahatan paduka. Setan hanyalah penggoda, tetapi manusia menjadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar penjelasan itu, baginda raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Jawabanmu sangat bijaksana. Kamu telah membuka mataku bahwa kejahatan sejati bukan hanya berasal dari godaan setan, tetapi juga dari akal manusia yang disalahgunakan." Baginda raja pun memerintahkan pelayan untuk membawa keranjang emas sebagai hadiah, dan dengan senang hati Abu Nawas pun menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas tersenyum puas sambil berkata, "Seperti biasa, akal sehat dan kebijaksanaan adalah senjata yang terbaik." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menambah kekaguman rakyat kepada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya?
untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solihah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Kisah selanjutnya.
Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka, jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka Yang Mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini.
Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, Tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. "Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. "Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa," kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. "Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab?" batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal," gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal.
Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras, dan aku juga baik-baik saja, jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. Coba kau perhatikan, apa yang sedang kau kenakan itu Abu Nawas, seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. Loh, kenapa aku bisa telanjang begini? Batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis, balas Abu Nawas. Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali, ujar sang istri. Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan, tanya Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita, jawab sang istri. Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam? Tanya sang istri mulai menyindir. Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya, jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu sang istri langsung terlihat ceria. Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian, puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri.
Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu, jawab Abu Nawas. Benarkah? Ucap sang istri kegirangan. Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah, jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi? Ucap sang istri kecewa. Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi, timpal Abu Nawas. Tapi bukan ini yang aku inginkan, balas sang istri kesal. Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku? Tanya Abu Nawas sedikit heran. Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh, jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu, kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut, kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar seperti kincir angin. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat yang bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda, segera. Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan dunglai dengan wajah yang lesu. Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat, tanya Baginda Raja dengan nada khawatir. Ampun Paduka, jawab Abu Nawas sambil memegangi perutnya. Hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong Paduka. Tapi demi Paduka, hamba tetap datang. Baginda Raja pun tertawa kecil. Masuk angin? Bukankah itu masalah kecil? Kamu yang biasanya punya ide brilian, masa kalah dengan angin? Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Ampun Paduka, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Dia itu nakal Paduka, masuk ke perut hamba tanpa permisi. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Pasti ada trik cerdik dari seorang Abu Nawas. Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. Baiklah Paduka, hamba akan melakukan ritual khusus untuk mengusir angin ini. Ia pun lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya dengan serius. Dan tiba-tiba, pret, suara keras terdengar dari arah Abu Nawas. Ruangan istana seketika hening. Abu Nawas membuka matanya dengan penuh kemenangan. Paduka, angin sudah keluar. Hamba berhasil Paduka. Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Abu Nawas, kamu memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon.
Abu Nawas pun hanya tersenyum malu-malu. Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Paduka. Dan sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin dari Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang petani hendak pergi ke ladangnya untuk memeriksa perkembangan buah-buahan yang ia tanam. Sesampainya di sana ia terkejut bukan main. Buah-buahan yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, banyak yang rusak dan hancur berserakan. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata pelakunya adalah kambing-kambing milik seorang peternak yang hidup di desa tersebut. Tidak terima dengan kejadian itu, si petani segera mendatangi si peternak dengan wajah yang merah padam. "Hei kawan, kambing-kambingmu telah merusak buah-buahan di ladangku. Kamu harus mempertanggungjawabkannya," seru si petani dengan emosi. Si peternak yang sedang sibuk memberi makan kambingnya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. "Ya, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya uang sepeser pun," jawabnya dengan nada putus asa. Si petani terdiam sejenak. Ia pun sadar bahwa si peternak adalah orang miskin yang hanya menggantungkan hidup dari susu kambing. Namun, ia tetap ingin mendapatkan keadilan. "Baiklah, kalau begitu, kita minta pendapat Tuan Hakim. Tapi ingat ya, apapun keputusannya, kamu harus menerimanya," ujar si petani dengan tegas. Si peternak pun setuju. Mereka berdua segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Sesampainya di sana, si petani langsung mengadukan masalahnya. "Wahai Tuan Hakim, selama 3 bulan aku merawat buah-buahan di ladangku. Tapi ketika waktunya panen tiba, kambing-kambing milik si peternak ini masuk ke ladangku dan merusak semua buah-buahan yang sudah siap panen, Tuan Hakim. Aku minta keadilan dan menuntut ganti rugi." Tuan Hakim pun mengangguk mendengar pengaduan itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan. Sebagai ganti rugi, si peternak harus menyerahkan semua kambingnya kepada si petani. Mendengar keputusan tersebut, tentu saja si peternak langsung protes. "Maaf Tuan Hakim, kalau aku menyerahkan semua kambingku, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, Tuan Hakim? Aku hanya mengandalkan susu kambing untuk dijual ke pasar. Itu satu-satunya mata pencaharianku, Tuan Hakim." Keluhan si peternak membuat Tuan Hakim terdiam dan kebingungan. "Kasus kalian ini sangat rumit. Aku tidak sanggup mengatasinya. Coba kalian temui Abu Nawas, barangkali dia punya solusi," kata Tuan Hakim. Akhirnya tanpa menunggu lama, keduanya pun segera menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas pun sempat bingung. Namun setelah merenung sejenak, ia menemukan jalan keluar yang adil untuk keduanya. "Begini saja," kata Abu Nawas. "Si peternak harus memperbaiki ladang milik si petani. Tanami buah-buahan dan rawat sampai tumbuh besar. Selama itu, si peternak harus menyerahkan kambing-kambingnya, dan si petani berhak atas susu kambing tersebut. Kalau buah-buahannya sudah besar dan siap panen, si peternak boleh mengambil kembali kambing-kambingnya." Mereka berdua pun terkejut dengan saran itu. Tapi setelah dipikirkan matang-matang, solusi Abu Nawas ini ternyata adil dan masuk akal. "Wah, terima kasih Tuan Abu. Kami sangat setuju dengan keputusan ini," ujar mereka serempak dengan wajah yang ceria. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya mendapatkan keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok, kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya.
Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas, penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja, mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong, hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kamu akan menyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka Yang Mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini, ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita nggak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa bersyukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" hanya sang raja heran. "Begini Paduka Yang Mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat, Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti
hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah, saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba. Karena pasti ada kebaikan di balik itu semua, Paduka. Kamu benar, Abu Nawas. Kamu memang benar, ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seseorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun. Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petuah itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah, segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk di sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. "Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, Guru." Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, "Tetapi apakah kamu pernah mencobanya? Untuk memulai sesuatu yang besar, belajarlah mulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktekkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. "Aku pernah mencoba hal itu," katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, "Lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. "Begini, awalnya aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru, seorang janda yang cantik, baik hati dan murah senyum. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku, karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, Guru." Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. "Dan apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya salah satu darwis yang tak sabar. "Yang terjadi adalah," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, "tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku berubah menjadi sangat jahat." Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, "Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja.
Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua. Meskipun caramu aneh dan kocak, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. Benar guru, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti, guru. Para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah habis-habisnya membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa ingin bersedekah untuk membantu orang-orang miskin di desanya. Meski uangnya terbatas, ia tetap membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya. Namun karena dana yang ia miliki tidak mencukupi, Abu Nawas terpaksa mencampur beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya, berharap itu bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, seorang penjaga masjid yang tengah memeriksa uang sedekah menemukan beberapa keping uang yang tampak mencurigakan. Ia mengamati uang itu dengan seksama, lalu berseru dengan kaget, "Ini uang palsu!" Berita tentang sedekah Abu Nawas yang disertai uang palsu pun dengan cepat menyebar ke kalangan warga dan sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja merasa bahwa ini adalah masalah serius. Segera memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai penjelasan. Di hadapan Baginda Raja yang menatapnya dengan tajam, Abu Nawas berdiri dengan tenang, tanpa rasa panik sedikit pun. "Abu Nawas, apakah benar kamu bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu melakukan hal ini?" tanya Baginda Raja dengan suara yang penuh wibawa. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Ampun Paduka, bukankah yang terpenting dalam sedekah adalah niatnya? Saya hanya ingin membantu orang lain, Paduka. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya ikhlas, Paduka." Baginda Raja tampak semakin tak sabar dengan jawaban ini. "Abu Nawas, niat saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan, dan itu bisa menimbulkan masalah. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu ini, Abu Nawas." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Paduka yang mulia, saya ini kan hanya mengikuti nasihat lama, Paduka. Yaitu jika memberikan sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi saya pun tak tahu kalau ada uang palsu di sana, Paduka." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan itu pun mulai tersenyum, beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk setiap masalah, meski terlihat aneh sekalipun. Baginda Raja hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Akhirnya ia berkata, "Abu Nawas, kamu memang selalu punya cara untuk berkilah. Namun lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli ya." Abu Nawas pun tersenyum lebar dan mengangguk. Dengan riang ia pun meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku hari ini membawa kebahagiaan dan menjadi cerita lucu untuk semua orang." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya. Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, "Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu, ujar Abu Nawas. Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana? Sang sufi itu pun bertanya. Permintaan apa, Abu Nawas? Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku? Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, nah, ya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan? Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan? Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku, tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada. Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai.